Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurfaidah. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan secara lisan mengenai jawaban UTS pada mata kuliah riset aksi. Nah, riset aksi adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan kontribusi praktis atau penyelesaian masalah masyarakat jangka pendek dan tujuan jangka panjang ilmu sosial serta perubahan sosial. Nah, dalam riset aksi ini terdapat dua komitmen. Nah, yang pertama yakni mempelajari sistem dan bersamaan dengan hal itu yakni membangun kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan perubahan. Nah, sebagaimana pendapat Werman dan Abma, bahwasanya riset aksi ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Nah, baik secara langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja sama dengan tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki mereka dalam mengatasi masalah atau memecahkan masalah. Fasilitator ialah seseorang atau agen perubahan yang membantu masyarakat untuk merencanakan upaya-upaya guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat dengan menggunakan strategi khusus. Nah, untuk mencapai suatu tujuan dan memberdayakan masyarakat sebagai penerima manfaat. Nah, karena pada hakikatnya dalam pemberdayaan ini memerlukan orang luar. Nah, dan orang yang bertugas dalam memberdayakan ini adalah fasilitator. Nah, sebagaimana pendapat Barker bahwasanya fasilitator ialah sebagai tanggung jawab untuk membantu klien gitu menjadi mampu dalam menangani situasional atau tradisional. Nah, dengan menggunakan strategi khusus untuk mencapai suatu tujuan. Partisipan ialah semua orang atau manusia yang dilibatkan dalam sebuah kegiatan. Nah, dengan cara memberikan dukungan tenaga, pikiran, ataupun materi, nah sebagai respon terhadap kegiatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan. Nah, serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Lobby dan negosiasi. Nah, lobby ialah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Nah, untuk memperoleh dukungan dari pihak lain, nah yang dianggap memiliki pengaruh atau memiliki wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Nah, sedangkan negosiasi ini adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang sama atau memiliki kepentingan yang bertentangan bertemu kemudian berbicara untuk mencapai kesepakatan bersama. Karena perlu kita ketahui bahwasanya kita atau pemberdaya di masyarakat itu hanya sebagai fasilitator atau hanya sebagai seseorang yang membantu masyarakat dalam merencanakan suatu upaya untuk menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat tersebut merupakan sebagai perencana dan sebagai pelaksana atau partisipan yang bertindak. Nah, hal ini guna untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Nah, oleh karena itu, dalam riset aksi ini perlulah subjek-subjek. Nah, selain itu, dalam posisi subjek-subjek ini juga dapat menciptakan masyarakat yang mampu mengontrol lingkungan dan pemberdayaannya sendiri, kemudian mampu memecahkan permasalahannya sendiri, sehingga tidak bergantung kepada seorang fasilitator atau kepada seorang pemberdaya. Jadi ketika suatu waktu fasilitator atau pemberdaya itu sudah selesai dalam menjalankan tugasnya di daerah tersebut, maka keberdayaan masyarakat itu akan terus berjalan. Ya, karena ketika melaksanakan program pemberdayaan, masyarakat tersebut selain sebagai perencana, masyarakat juga langsung bertindak atau sebagai partisipan yang bertindak langsung. Nah, hal ini dapat menjadi pembelajaran atau menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat untuk memberdayakan dirinya. Nah, siklus Sisdamas. Nah, yang pertama itu ada sesual atau sosialisasi awal. Nah, sosialisasi awal ini dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil dari observasi dan transek. Nah, dalam sosialisasi awal ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu observasi dan transek, yaitu keliling wilayah. Kemudian yang kedua yaitu soswal tingkat basis. Nah, yang mana hal ini melibatkan RT, RW atau seseorang yang memiliki
pengaruh gitu di daerah tersebut. Nah, tahapan yang ketiga yaitu soswal tingkat desa. Kemudian adanya rembug warga. Nah, rembug warga ini merupakan siklus yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat serta menyamakan persepsi antara pelaksana dengan masyarakat. Nah, pada tahap ini juga disampaikan bahwasanya pelaksana itu hanya sebagai fasilitator, kemudian disampaikan program pemberdayaan, serta disampaikan juga tujuannya. Nah, pada rembug warga ini diharapkan masyarakat yang lebih aktif dalam menyampaikan pendapat. Tahapan yang ketiga yaitu refleksi sosial. Nah, dalam refleksi sosial ini terdapat beberapa tahapan atau terdapat beberapa cara. Nah, di antaranya yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, yang mana hal ini dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mencari akar penyebab masalah. Nah, yang ketiga indikator keberdayaan menurut masyarakat. Nah, yang keempat yaitu menanyakan harapan masyarakat, dan yang terakhir yaitu menyusun RKTL. Nah, pada refleksi sosial ini juga kita sebagai pemberdaya gitu ya, mengajak masyarakat untuk bercermin tentang kondisi dirinya gitu, baik secara dialog atau secara FGD. Nah, dalam hal ini juga pelaksana itu hanya sebagai fasilitator. Teknik FGD ini harus dilaksanakan oleh kelompok kecil, nah yang mana partisipannya itu berjumlah ganjil gitu. Karena ketika suatu waktu terjadi perbedaan pendapat, maka dapat dilaksanakan voting untuk penentuan. Nah, hal ini juga dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis. Kemudian mendokumentasikan setiap proses yang dilaksanakan. Nah, hal ini dapat dijadikan sebagai bahan laporan. Nah, refleksi sosial ini juga dapat dilaksanakan secara paralel dengan sosialisasi. Siklus yang kedua yaitu adanya pemetaan sosial. Nah, pemetaan sosial ini merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data. Nah, tujuan dari pemetaan sosial ini ialah masyarakat memetakan kebutuhannya, kemudian memetakan permasalahan, dan memetakan potensi atau memetakan aset secara mandiri. Nah, adapun mahasiswa atau pelaksana itu hanya sebagai tim pemandu, memfasilitasi serta mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap pemetaan sosial. Kemudian masyarakat didorong dari hasil pemetaan sosial. Nah, pada kegiatan pengorganisasian masyarakat, nah di mana masyarakat mengoptimalisasikan organisasi yang sudah ada atau membentuk organisasi yang baru dalam bentuk paguyuban atau perkumpulan. Nah, hal ini berdasarkan pada kebutuhan, kemudian masalah, serta aset yang muncul pada saat pemetaan sosial. Kemudian adanya orgamas. Nah, orgamas ialah organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa bersifat organik, berbentuk paguyuban atau penghimpunan, atau memanfaatkan organisasi yang sudah ada di masyarakat. Nah, seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa, MUI, DKM, PKK, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Siklus yang ketiga yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program. Nah, pada siklus ketiga ini, organisasi yang sudah ditentukan pada saat siklus kedua, kemudian menyusun dokumen perencanaan partisipatif atau dorantif. Nah, dorantif ini merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan sosial dalam jangka pendek selama 1 tahun atau dalam jangka menengah selama 3 tahun. Nah, hal ini berdasarkan pada hasil pemetaan sosial. Dan kemudian langkah selanjutnya yaitu dorantif disinergikan dengan program-program pemerintahan setempat. Nah, hal ini guna untuk saling melengkapi dalam melaksanakan program yang sudah ada atau program yang belum ada. Nah, dorantif ini dijadikan landasan pada saat musrembang, nah baik tingkat desa, tingkat kecamatan, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi lagi. Siklus yang terakhir yakni pelaksanaan program dan monitoring evaluasi atau MONEV. Nah, pada siklus akhir ini merupakan saatnya untuk melaksanakan program-program yang sudah disepakati. Nah, pada siklus akhir ini juga telah disusunnya pedoman dalam melaksanakan program. Nah, baik itu tugas, pokok, ataupun fungsi dari setiap jabatan atau lembaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Nah, pada siklus akhir ini juga disusunnya sistem MONEV program. Nah, MONEV ini dilakukan secara berkala guna untuk
dapat mengukur kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi dalam penyempurnaan. Nah, kemudian menyusun kerja tindak lanjut. Banyak sekali ibroh yang dapat diambil setelah menonton film yang mengisahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mulai dari sikap-sikap beliau yang selalu menunjukkan akhlak-akhlak mulia, kemudian kecerdasannya, serta sikap sosialnya yang tinggi. Nah, dari kecil Nabi Yusuf memang sudah mengenalkan atau berdakwah gitu bahwasanya Allah lah pemilik alam semesta ini. Nah, beliau lakukan mulai dari hal-hal kecil yang selalu beliau sangkut pautkan dengan Allah. Nah, peristiwa ini berawal ketika Nabi Yusuf melakukan perjalanan dari Kanaan ke Mesir. Begitupun di Mesir. Nah, Nabi Yusuf selalu mengingatkan bahwasanya segala hal seperti pertolongan dan lain sebagainya itu hanyalah pertolongan Allah semata gitu, bukan pertolongan dewa. Nah, selain itu dalam kisah Nabi Yusuf juga tergambarkan bagaimana Nabi Yusuf memberdayakan masyarakat. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf. Nah, salah satunya yakni dapat menafsirkan mimpi. Nah, suatu ketika Nabi Yusuf menakwilkan mimpi seorang raja. Nah, yang mana mimpi tersebut memiliki makna bahwa akan adanya 7 tahun masa subur dan akan adanya 7 tahun masa paceklik. Nah, berawal dari penakwilan mimpi tersebut, maka Nabi Yusuf melakukan rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial di sini yakni pada masa subur tersebut harus dimanfaatkan sebagai aset penyimpanan sumber penghidupan untuk masyarakat. Nah, yang mana hal tersebut dapat dimanfaatkan pada masa paceklik. Nah, selain melakukan rekayasa sosial, Nabi Yusuf juga melakukan pemberdayaan ekonomi. Nah, yakni ketika Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara, kemudian Nabi Yusuf melihat keadaan kota. Nah, dari sinilah Nabi Yusuf menetapkan pembayaran pajak untuk orang-orang kaya. Nah, hasil dari pembayaran pajak ini nantinya digunakan untuk pembangunan di kota Mesir. Nah, seperti membuat ladang untuk bercocok tanam, membuat saluran air, mengumpulkan jerami dan lumpung gandum. Nah, yang mana hal ini dapat dimanfaatkan pada saat masa paceklik tiba. Nah, ketika masa paceklik tiba, maka banyak dari orang-orang yang kelaparan. Nah, Nabi Yusuf pada saat itu memiliki banyak sekali gandum. Nah, karena sikap sosialnya yang tinggi ya, maka beliau memberikan gandum kepada orang-orang miskin secara gratis. Itulah jawaban dari UTS riset aksi saya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.